polisi kita itu kan mempunyai... Polisi punya direktorat cyber. Kan ini ada wacana untuk melegalkan judi ini. Ya, kalau menurutku sih, saya setuju ya. Sekarang ini kan orang untuk menjadi seorang pengusaha itu bukan pilihan yang menarik. Yang menariknya jadi gambler ataupun jadi trader. Kita bergandengan tangan bagaimana membangun negeri ini. Jadi menurut Anda Budiari terlibat apa enggak ini? Silakan Pak, ini kopi susunya. Bawa mic, mau podcast deh. Selamat datang di podcast Kopi Susu episode 1 bersama saya Roy Sakti dan Bang Rukminto. Nah, di episode ini kita akan membahas masalah yang cukup menarik, yaitu tentang masalah judi online. Ya, judul ini udah kayak seperti masalah yang akan terus menjadi pembahasan sampai akhir hayat ya. Karena itu nggak bisa sepanjang sejarah manusia judi itu mesti ada. Ada terus ya. Nah, tapi ya kan dulu itu kan judul itu kan sempat hampir punah ketika zamannya Sambo. Nah, kalau sekarang kalau dari kacamatamu yang selalu berhubungan dengan teman-teman di Kopi Susu ini, apa yang sebenarnya terjadi ini bagaimana sih? Ya sebenarnya nggak ketika 2022 kemarin sebenarnya juga nggak banyak turun ya sebenarnya, sama saja sebenarnya. Cuman ganti posisi aja ya. Posisi aja, ganti pemain. Ganti pemain. Oke. Tapi pemain itu pun jadi level-level menengah, level-level atasnya masih sama karena ketika Sambo itu kan muncul bukan isu ya, Bagan konsorsium 303. 303 itu pasal judi kan. Iya, pasal judi. Artinya kan nama-nama yang terkait itu sampai sekarang kan juga tidak pernah diperiksa gitu. Iya, cuma sekedar isu aja dan tetap menjabat, menjadi petinggi-petinggi. Tambah tinggi malah jabatannya tambah gede tuh. Tinggi. Artinya ya judi online ini hanyalah sekedar isu yang gimmick ya. Karena setahun yang lalu misalnya ketika Presiden Jokowi itu juga membuat gebrakan Satgas judi online, pemberantasan judi online. Ya saya melihat jargonnya kita perang melawan judi online kan seperti itu, dipimpin Menko Polhukam malah. Saya melihatnya yang rame genderangnya saja, drung dung gitu. Habis itu, tapi ya perangnya nggak ada ya kan. Nah sekarang Pak Prabowo ini gimana ini malahan di pemerintahan Pak Prabowo ini malah isunya yang membakingin adalah orang terdekatnya Pak Prabowo yang mempunyai sendiri, yang di wartawan Tempo itu yang meliput itu ada itu Mr. Don. Semuanya masih isu ya. Iya, isu. Yang isu, dan memang harusnya penegak hukum kita sensitif lah terkait dengan itu. Karena judi online ini meskipun Desember kemarin Polda Metro kan menangkap beberapa orang yang ada di Komdigi. Dulu Kominfo, sekarang Komdigi. Sekarang kan kasusnya sudah masuk di pengadilan tuh. Iya. Masuk di pengadilan. Ternyata dari kesaksian yang ditulis dalam berita acara, ditulis berita acara ini berarti serius. Berarti serius. Serius, artinya di situ ada bagi-bagi 20, 30, 50. Yang 50 buat siapa? Buat Pak PM, buat PM. PM itu siapa sih? Pak Menteri. Nah, siapa Pak Menteri saat itu ya? Kita semua orang udah tahu lah, Menteri Kominfo. Menteri terbaik pemerintahan Jokowi. Gitu ya malah. Iya. Buktinya kan dipakai ke Pak Prabowo kan. Bahkan mau bikin koperasi merah putih. Lah kan kalau nggak terbaik nggak mungkin ini loh. Makanya jadi aneh. Jangan-jangan ini nanti kalau biasanya kan yang sekarang berapa puluh tahun ini kan ada kan koperasi simpan pinjam. Ini jangan-jangan koperasi simpan pinjol. Ya. Judul ini mesti terkait dengan pinjol seperti itu. Korbannya banyak loh, Rob. Iya. Korbannya banyak. Mesti dari judul. Jadi gini, kejebak pinjol, bunuh diri. Jadi kalau aku pribadi ya, aku melihat ya. Jadi apakah judi itu sebuah kejahatan? Kalau aku pribadi bilang itu enggak, itu kegiatan ilegal. Bukan kriminal. Ya, bukan kriminal. Karena di negara lain itu ada dilegalkan, di sini ilegal. Tapi
judi ini mengakibatkan kejahatan-kejahatan yang lain, ya. betul. Artinya terjadi kayak contoh kalau akhir-akhir ini kalau Anda lihat ya, banyak kasus karyawan nyolong gara-gara judi online, teller bank, Menggelapkan bahkan di Thailand itu biksu ya kan nilep gara-gara judi online. Jadi dia itu menimbulkan kejahatan-kejahatan baru yang menjadi masalah. Nah, problemnya aku sendiri ya Bang ya, kalau di Jakarta ya kenalanku ya bandar-bandar judol itu ya akeh sebenarnya ya kan. Cuma kan begini, kalau saya pribadi ya kan, saya tidak menyalahkan mereka karena mereka itu beroperasi atas seizin negara. Bukan seizin, negara tidak mengizinkan. Iya, tapi kan merestui. Tahu sama tahu gitu loh. Ada setahu negara karena aparatur negara itu kan adalah wakil dari karena negara. aku pernah ngobrol ya sama mereka ya. Jadi buat teman-teman ada kadang-kadang wah Bapak, loh saya satu akan memberantas judi online. Tapi ya teman-teman saya bandar judul ya sudah, karena gini, aku pernah tanya pada kawan-kawanku ya. Kamu ngapain sih harus setor-setor ke polisi apa segala gitu loh? Ya, karena ilegal. Lah kan kamu main diam-diam aja kucing-kucingan aja dari storing blok dowe. Dia bilang begini loh, nggak mungkin. Mungkin nggak tahu. Nggak mungkin, karena kalau kita menjalankan kayak gitu ya, maksimal 2 minggu kita udah ketangkep. Loh, artinya kan polisi kita itu kan mempunyai polisi punya direktorat cyber ya. Negara punya BSSN, Badan Cyber Security Nasional. Nah, Security cyber. artinya kan mereka itu mengetahui setiap ada tindakan itu pasti tahu. Pasti tahu lah. Jadi saya ngomong ya selama kita setoran ya jalan karena ada setoran, kalau nggak ada setoran nggak mungkin jalan gitu loh. Jalan. Jadi ya dibilang standar ganda ya iya, tapi ya gimana lagi gitu Ya, kan. makanya tadi Mereka itu berbisnis, bagi kacamata mereka itu berbisnis. Dan mereka bayar uang keamanan. Benar. Nah, kalaupun sampai ketangkap itu ya resiko dari bisnis ya sudah. Nah, Cuma tidak bayar uang pada negara kan? Iya. Pada oknum. Nah, oknum. Nah, itu jadi istilah aku itu pengusaha ilegal, bukan orang jahat tapi pengusaha ilegal. Betul. Beda kalau scammer ya. Kalau scammer itu kan penipu tuh benar-benar jahat, kan? Nah, kriminal itu sudah. kalau pengusaha judi online jadi ya di satu sisi saya mempropagandakan untuk ya stop judi online, tapi ya ketika Karena saya itu sumber dari penyakit masyarakat. iya. Tapi di sisi lain ya mempunyai teman bandar judi online ya mau diapain lagi, ya sudahlah resiko masing-masing. Ya kita tahu lah kalau kita ngobrol 25 tahun yang lalu sebelum online marak, ya judi itu kan ada. STSB bola ya ada lah. Kawan-kawan kita di burung, itu rata-rata kan juga banyak pemain, penghobi burung, penghobi ayam aduan. Itu rata-rata kan di pemain semua. Iya, pemain semua. Ya, tapi kan kita tutup mata, ya dia diem aja lah. Ya bukan urusan kita bukan kan. urusan kita lah. Bukan urusan kita kan, dia juga nggak jahat sama kita. Benar, gitu kan? baik juga sama kita, ngopi bareng, makan bareng. Ya cuma masalahnya ketika menjadi sesuatu yang ilegal, apalagi judol ini kan. Tapi itu membuat Bang, berkawan dengan teman-teman dari judi online itu membuat iri hati dan dengki itu muncul. Gimana? Bisa sogerek ya. Ini ngomong bener ya kan. Kita itu yang berusaha mengedukasi bener, kita itu bener gak soge-soge. Ya kan? Dia itu iya. Tiba-tiba beli Ferrari, beli ini, buka klub ya kan, buka klub apa segala, itu duit kayak nyetak sendiri gitu loh kan. Jadi membuat kita itu kayak aduh deg-degan apa ya. Yang seneng sekarang malah yang ketiban laundry judol itu malah. Banyak ciri-cirinya gini, ya pokoknya ciri-cirinya ya, ciri-cirinya orang bandal judol itu ya kaya tapi low profile. Low profile. Biasanya kalau Instagramnya cuma gitu-gitu aja. Sing laundry, gayanya mumbul. Sing laundry. Jadi nggak mungkin kayak saya jadi bandar judul, nggak mungkin karena orang udah terkenal. Jadi di dalam dunia itu dunia hitam itu ya, dia itu punya prinsip kamu itu mau uangnya atau mau namanya gitu loh. Kalau kamu mau uangnya, namamu nggak boleh terrekod, gitu kan? Betul. Tapi kalau kamu mau nama, ya kerjaanmu bersih. Kayak kita ini kan terkenal, seolah-olah kan kayak selebgram, terkenal karena diri. Wah, aslinya duit ya kan? Susah, duit halal ini susah gitu kan. Nah, begitu kita ngomong, ditanya McLarenmu warna apa? Ya bingung lah kan? Kalau kita duitnya duit halal ya kan? Keringet itu. Jadi ya ketawa tuh. Ya tapi nggak apa-apa ya. Jadi gini teman-teman ya. Bukan iri hati ya, semua ada konsekuensi masing-masing. Ya, itu pilihan. Karena kan satu titik kan tiba-tiba dia ya masuk polisi apa segala. Nah,
kita ini kan kadang-kadang itu boro-boro begitu ya. Kita itu minjem duit sama temen aja nggak bayar tuh udah nggak enak itu. Benar. Apalagi melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu gitu loh. Tapi menurut kamu Bang, kan ini ada wacana untuk melegalkan judi ini. Ya kalau menurutku sih saya setuju ya. Ya. Atau Atau memang sudah by design? Dibuat bisa jadi iya, arah sana. dibuat isu akhirnya mengambil kesimpulan sudah dilegalkan aja gitu. Dilegalkan saja. Minimal kan uang itu masuk ke negara. Iya, tetapi itu akan memunculkan resistensi di penegak hukum. Iya, karena iya. penegak hukum nggak dapat apa-apa. Iya. Seperti itu. Justru yang menolak itu penegak hukum. Penegak hukum. Karena ketika legal nggak dapat apa-apa, udah Iya, legal iya, seperti iya, itu. iya. Makanya wah ini isu ini Ini terus. sama kayak kejadian miras. Aku kan punya murid ya, dia toko miras di Medan kalau nggak salah kan udah legal kan. Lah kamu setoran nggak? Ya enggak, ngapain dong legal kan? Beda kan kalau di Malang. Di Malang tuh kan nggak ada izin tapi yang jualan banyak. Makanya kan balik lagi itu tergantung pada visi misi pimpinan ya. Iya, pimpinan Karena masing-masing. itu apa no kira negara iki. Jadi memang sengaja dibuat status quo supaya ada penghasilan ya. Ada penghasilan. Nah, dan yang menjadi korban sakno wong cilik-cilik kan. Ya. Gitu loh. Tapi kalau niat memberantas atau kalaupun niat memberantas ya semuanya konsisten. Kalau ingin melegalkan Ya, bikin sekalian. dilokalisir. Dilokalisir. Gitu kan. Jadi ada filter. Wong cilik gak usah melu-melu kon gak keblek duit cuk. Kan ngono. Wis gak usah melu-melu. Itu kan gitu. yang terjadi di Singapura ya. Jadi di Singapura itu judi itu legal buat yang non WNA, non warga Singapura. Kalau warga Singapura untuk masuk di kasino itu harus bayar dulu $100. $100 itu sekarang tuh hampir 14 juta, 1.400.000 ya kan, hampir sama. Nah artinya itu melokalisir. Karena yang terjadi adalah apa? Di Vietnam itu dibebaskan dan itu negara makin hancur. Ketika lokal itu kan lokal tuh malah masuk, ya kan dilegalkan malah negara makin hancur. Dampaknya sangat panjang loh. Jadi efek dominonya besar. Karena apa orang main di situ, pengen berharap dapat banyak. Akhirnya Iya karena gini loh. Kalau aku lihat ya, kenapa judi itu berkembang dengan kawan-kawannya ya? Karena memang sekarang ini untuk menjadi seorang pengusaha itu makin susah. Berat. Visi apa ya? Semangat entrepreneur itu memudar. Kalau dulu itu kan zaman 2020 ya, 2010 itu kan orang itu semangat untuk menjadi seorang pengusaha. Sekarang ini kan orang untuk menjadi seorang pengusaha itu bukan pilihan yang menarik. Yang menariknya jadi gambler ataupun jadi trader. Jadi sebenarnya banyak juga sekarang tuh benar-benar judi legal tuh banyak. Ya berkedok kripto, berkedok main forex itu kan sebenarnya kalau menurut aku ya aku sudah masuk di sana di dalam itu memang judi juga tapi legal gitu ya kan. Laundry sama aja. Ya. Artinya kan ketika tapi kan investasi investasi lah. Naruh pasang kan semoga naik kan ya kan, semoga cuan gitu kan. Masang Bitcoin kan tujuannya naik bukan untuk turun kan. Ya sama aja. Dan rata-rata yang menjadi korban itu rata-rata ya tetap podo aja ya. Jadi mereka yang memiliki pengen cara-cara instan untuk jadi kaya kan. Ya gini, karena cara cari duit yang halal itu makin susah. Akhirnya kan apalagi kemudian influencer mencontohkan hal yang gampang. Ya, dengan menjadi trading apa segala, apalagi sekarang kan visinya semua orang kan ya semua mau jadi Timothy Ronald ya kan, Timothy Ronald ya, hedon ya kan. Nah, ya akhirnya mau tidak mau ya sama aja dengan sekarang itu kan cita-citanya banyak anak muda Indonesia kan jadi ani-ani gitu. Karena suruh kerja keras malas ya kan udah jadi ani-ani jadi dipiara gadun aja enak gitu kan. Dan semua itu pasti diketahui oleh aparat. Dan aparat lah yang memainkan. Ya tahu loh pasti semua tahu. Tahu kalau kita lihat polisi kan seringkali bikin rilis. Sekian ribu pemain judi ditangkap. Iya. Penjaranya cukup tadi. Setelah itu dilepaskan. Dilepaskan, enam lagi. Lah ketika proses kayak teman kita. Iya teman kita. Teman kita, halo, ya kan. Jadi ada teman kita itu yang korbannya Ivan Budol CS itu ya. Udah gak main judi, udah beberapa tahun tiba-tiba dicoplok di. Dari mana dia dapat informasi polisi? Iya. Nah, polisi tahu dari mana? Ya dari situ. Dari cyber. Nah, sebenarnya ini harus jadi edukasi ke masyarakat ya. Ketika main judi, tiba-tiba ada polisi datang,
itu masyarakat memiliki hak, ada hukum acara pidana yang harus dilalui. Jadi biasanya polisi yang beberapa orang itu kan datang ke rumahnya meminta handphone, nggak bisa ya. nggak bisa diserahkan. Itu harus ada surat. Harus ada surat ya. Ada surat Untuk nangkep. untuk meminta handphone itu harus bisa. ada surat harus tertulis. ada surat tugas yang dengan nama yang bersangkutan. Iya. Tidak bisa acak seperti itu. Nah, tapi kalau kas gitu nolaknya gimana, Bos? Ya nggak bisa, mana suratnya? Tanyakan suratnya seperti itu. Cuman kan kadang-kadang kalau udah grup ya orang takut. Lemes sudah. Dan penangkapan itu harus ada disaksikan oleh lingkungan, ketua lingkungan, RT atau keluarga seperti itu. Jadi ada pertanggungjawaban. Tidak bisa langsung ditangkap tiba-tiba. Atau ini informasi masyarakat. Informasi masyarakat yang mana? Informasi masyarakat yang dari cyber juga. Iya, cyber juga ya. Yang tahu, yang punya alat mereka seperti itu. Jadi masyarakat harus paham tentang hukum acara pidana. Yang bentar lagi ini juga sudah dibahas oleh parlemen kan. Karena undang-undang hukum pidana itu berlaku 1 Januari 2026 nanti. Makanya ini sekarang disiapkan kitab undang-undang hukum acara pidana itu terkait dengan tata cara, prosedur untuk melindungi masyarakat. Seperti itu. Itu belum disahkan tapi ya? Belum, masih dibahas. Ini ada pro kontra karena itu yang undang-undang Polri itu ya, bukan? Bukan, undang-undang hukum acara pidana. Oh, acara pidana. Acara pidana. Jadi acara pidana itu prosedur bagaimana ketika masyarakat berhadapan dengan hukum pidana seperti itu. Bagaimana orang itu ditangkap, ditahan, kemudian dijadikan terlapor atau dijadikan saksi. Itu harus ada. Aturannya ada, dan selama ini masyarakat tidak teredukasi, hukum acara pidana yang meremehkan. Padahal itu untuk melindungi dirinya sendiri. Karena masyarakat tidak tahu, wis ditahan wis ngoplok wisan kan, wis manut teh, gesek 86 gesek, atikmu nek piro, gesekan ya disaut. Tapi ya ini pengalaman kawanku ya, bener ya. Kelakuan oknum ya. Oknum itu udah kayak perampok loh, Bos. Iya bener. Tiba-tiba diguiring di ATM, ATM berapa? Digesek. Semua kartu kredit pun digesek. Disangoni 250. Wis mulia wis 250. Dikasih 250. Aduh, ini oknum ya teman-teman ya. Ini teman saya juga oknum juga. Iya, oknum. Ini cerita mereka tuh ya kita ketawa aja kan. Ya syukur ya itu. Makanya jangan main-main soal judi online. Iya. Jangan main-main. Hati-hati kawan-kawan ya. Jadi nanti kita akan update ya berita tentang acara pidana ini. Tapi minimal teman-teman tahulah kita ini sebenarnya negara ini sedang melakukan perbaikan lah. Perbaikan. Ya. Ada upaya perbaikan. Nah, tinggal bagaimana pejabat-pejabatnya ini juga tahu diri juga gitu loh. Komit juga gitu loh. Karena kalau enggak ya hancur bareng ini ya. Hancur bareng. Makanya ya kita bareng-bareng lah. Kita bergandengan tangan bagaimana membangun negeri ini. Jadi menurut Anda Budiari terlibat apa enggak ini? Silakan Pak, ini kopi susunya. Bawa mic, mau podcast deh.